kalau misalnya kita melakukan wisata virtual ini selaras dengan memang apa sih visi misi dari si destinasi tersebut, visi misi dari si desa tersebut, itu nanti akan lebih terintegrasi lagi dan akan menjadi lebih baik. Sama seperti Mbak Penny bilang tadi, bahwa wisata virtual itu tidak akan pernah menggantikan wisata yang di lapangan. Sampai kapanpun. Itu stance atau standpoint kita dari awal. Wisata virtual ini menyambung yang tadi dikatakan sama Mas Johar, adalah salah satu marketing tools bagi si destinasi itu sendiri gitu ya. Jadi itu bisa diintegrasikan dengan platform yang memang mereka udah punya. Banyak teman-teman yang di lapangan tuh yang takut jangan-jangan nanti wisata virtual ini akan menggerus kunjungan wisatawan ke daerah mereka. Kita ada resistensi juga ya? Ada. Tuturasi, mari bertutur dan berinteraksi. Sebarkan inspirasi lewat literasi. Bersama Bang Son dan Mbak Pen di Tuturasi. Selamat datang di Tuturasi, ruang eksplorasi ide inspiratif bagi publik, penulis, akademisi, dan praktisi. Persembahan Prastia Mulia Publishing. Di ruangan ini, kita akan mengeksplor lebih jauh ide dan gagasan dari buku-buku terbitan Prastia Mulia Publishing, langsung bersama dengan penulisnya dan juga narasumber yang pasti relate dengan tema yang akan kita diskusikan. Untuk teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, seperti biasa, silakan subscribe, kemudian nyalakan notifikasinya, loncengnya, supaya tidak ketinggalan diskusi-diskusi menarik setiap episodenya. Nah, di episode kali ini, saya sudah kedatangan kedua orang tamu yang sangat spesial. Dua orang narasumber ini adalah penggiat pariwisata, yaitu Mbak Penny dan juga Mas Johar. Mbak Penny adalah salah satu dosen atau faculty member Universitas Prastia Mulia, sekaligus kontributor penulis yang karya-karyanya antara lain Formula Pariwisata Indonesia, buku internasional Best Practice in Event Management, dan yang paling menarik nih, buku yang terbaru yaitu Ramu Resep Pariwisata Berkelanjutan. Silakan Mbak Penny menyapa sobat-sobat tutur. Terima kasih Mas Sony, apa kabar juga Mas Johar? Baik. Apa kabar Sobat Tutur? Semoga semuanya baik-baik ya. Kita simak episode kali ini. Thank you. Oke, thank you Mbak Penny. Nah, berikutnya saya akan perkenalkan narasumber kedua yang tidak kalah menariknya dibanding Mbak Penny. Langsung saja perkenalkan Mas Johar. Mas Johar adalah co-founder dari Ataurin. Apa itu Ataurin? Sebuah perusahaan teknologi tentunya menawarkan layanan one-stop solution bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Indonesia. Nanti kita diskusi lebih lanjut apa itu Ataurin. Sebelum itu, silakan Mas Johar menyapa teman-teman Sobat Tutur. Terima kasih Mas. Halo Sobat Tutur, semoga keadaannya selalu sehat dan terus semangat. Dan jangan lupa untuk terus explore indahnya Indonesia. Wah, menarik tuh, hook lainnya. Explore indahnya Indonesia. Terus terang saya pribadi belum sempat melakukan itu semuanya. Paling dari total wilayah cantik Indonesia baru 20%. Mbak Penny gimana? Udah sempat mengeksplor seluruh Indonesia? Sempat diajak Aturin waktu itu. Waduh, enak eksplorasi. Nanti kita cerita-cerita ya gimana mengeksplorasinya. Menarik kan teman-teman? Belum mulai saja sudah ada cerita tentang menariknya Indonesia. Mari kita masuk ke dalam segmen pertanyaan. Setuju? Oke, saya mau nanya ke Mbak Penny dulu deh. Boleh. Mbak Pen, boleh dong jelasin sedikit. Tadi saya sudah diskusi tentang virtual tourism, kemudian ada digital dan lain sebagainya. Apa sih sebenarnya virtual tourism itu? Ini menarik ya Mas Johar untuk ngomongin virtual tourism, Mas Sony juga dan Sobat Tutur. Kenapa? Karena ini masih tergolong baru. Jadi secara definisi juga masih cair gitu ya. Jadi masih terus berkembang. Cuman saya coba deh untuk mengutip gitu ya dan menjelaskan secara singkat gitu ya apa sih virtual tourism itu. Jadi kalau menurut Neuberger tahun 2018 dan Way 2019, virtual tourism itu adalah sebuah konsep peleburan yang memadukan antara virtual reality dengan tourism itu sendiri. Itu dileburkan jadi satu. Jadi di sini ada kata kuncinya adalah si virtual
reality teknologi itu. Nah, ini yang lalu membedakan dengan pariwisata tanda kutip tradisional, di mana kalau wisatawan mau berkunjung itu harus secara fisik datang ke si destinasi itu. Nah, dengan bantuan teknologi si virtual ini, lalu kemudian ada space atau ruang baru yang dimana kita tuh nggak harus ke sana gitu ya, secara fisik. Jadi kalau misalnya bisa dibayangkan, ini kita misalnya menuju ke satu destinasi, perjalanan bisa belasan jam gitu ya, apalagi kalau misalnya ke luar negeri gitu ya. Nah, itu dalam belasan jam dengan teknologi yang cukup revolusioner ini di industri pariwisata, di sektor pariwisata, dengan durasi yang sama itu kita udah bisa jalan-jalan kemana-mana tuh gitu ya, tanpa fisik kita itu harus ke sana gitu ya. Jadi bisa menikmati tadi indahnya si destinasi wisata dimanapun dengan menggunakan si virtual reality ini. Jadi kalau tadi dikatakan virtual tourism ya tadi ya, peleburan antara virtual reality dengan tourism itu sendiri gitu Mas Sony. Oke, berarti kalau Mbak Penny tadi jelaskan, dengan adanya ini maka tourism berpariwisata bisa menjadi lebih efektif dan efisien gitu ya. Karena nanti contohnya kan berjam-jam perjalanan bisa dihemat dengan adanya teknologi virtual ini. Salah satunya adalah penghematan dari kacamata si wisatawan itu sendiri ya gitu. Nanti aku spill deh, ada willingness to pay dari si peserta tour itu untuk wisata virtual tourism itu berapa ya dari penelitian aku. Ntar mungkin sampai di segmen itu. Asik. Tetap menarik ya. Masih dirahasiakan Mbak Penny. Kenapa? Biar Sobat Tutur masih penasaran dan terus melihat episode ini sampai akhir. Oke, nah tadi lanjut ke pertanyaan kedua. Saya ingin bertanya tentang, tadi Mbak Penny sudah jelaskan sedikit tentang definisi. Terus kalau ditanya plus minusnya, apakah virtual tourism ini atau digital tourism ini memberikan dampak positif atau negatif nggak sih sebenarnya? Plus minusnya apa? Mungkin aku coba dulu untuk melengkapi sedikit ya. Tadi soalnya ada kata virtual tour, lalu kemudian ada kata digital juga gitu ya. Jadi VR ini adalah bagian dari digitalisasi di pariwisata. Nah, digitalisasi ini menurut Verma tahun 2022 itu membawa kepada istilah yang kita kenal dengan e-tourism, misalnya digital tourism, smart tourism, dan virtual tourism. Jadi virtual tourism itu bagian dari si digitalisasi di tourism itu sendiri sebenarnya. Nah, karena di saat yang bersamaan ada ICT ya, Information Communication and Technology, itu kan berkembang pesat banget nih ya, Mas, sehingga kita bisa merasakan bagaimana kemudahan, berbagai macam kemudahan yang kita rasakan sebagai konsumen wisata. Contoh, waktu dulu kita beli tiket harus ke counternya, ya kan, ngantri panjang gitu kan, iya, calo pula ya mohon maaf ya. Mending kalau dapat, kadang-kadang udah ngantri nggak dapat pula gitu kan. Nah, sekarang kita e-tiket udah mudah ya, ada e-voucher juga. Terus kita bayar pakai e-money, ya kan. Nah, lalu di platform-platformnya juga cukup banyak ya, berkaitan dengan e-commerce gitu ya. Nah, sehingga kecepatan itu salah satu yang plusnya dari si digitalisasi tourism ini. Nah, selain itu, ini kan kita baru lepas dari pandemi nih. Nah, di pandemi kemarin itu kerasa banget nih tentang plusnya si virtual tourism ini. Kan waktu dulu kita pengen keluar gitu ya rasanya, yang kita asalnya boleh jalan-jalan nggak boleh, harus di rumah gitu kan. Dikurung dalam rumah itu gitu dia, karantina 7 hari 10 hari mau ngapain juga gitu kan. Nah, kita tuh sebagai manusia mau nggak mau harus berinteraksi. Gimana caranya pada saat itu kita tetap berinteraksi? Nah, ini menjawab nih si virtual tour ini, sehingga itu menjadi alternatif atau bentuk alternatif lain ketika kita mau berwisata. Dan ternyata dari penelitian itu juga virtual digitalisasi dan virtual ini tuh berkembang pesat di berbagai macam institusi, Mas Sony. Salah satunya institusi pendidikan. Kita kan asalnya dari tatap muka, lalu kemudian harus ke online kan, jarak jauh ya, pembelajaran jarak jauh dan seterusnya. Nah, contoh karena
saya sebagai dosen di Prasetya Mulia, itu waktu dulu saya ketika mengajar satu mata kuliah, tugas akhirnya mahasiswa final project deh ceritanya gitu ya, itu harus membuat virtual tour. Yang sebelumnya mahasiswa ini diajarin dulu, dikasih workshop dulu dari Mas Johar, dari Aturin gitu ya, lalu kemudian mereka menciptakan virtual tournya itu sendiri. Karena apa? Karena yang asalnya mereka harus membuat onsite, mereka juga nggak bisa. Lalu kemudian gimana caranya supaya bisa berfaedah untuk masyarakat. Jadi saya meminta mereka membuat virtual tour. Nah, dari situ ya saya coba lagi, saya juga membuat virtual tour sendiri ceritanya. Kan dapat workshop nih dari Mas Johar ya. Waktu itu saya mencoba membuat sebuah virtual tour ke salah satu desa di Bali, Gianyar, namanya Desa Batuan. Desa Batuan. Nah, lalu kemudian dari situ saya mencoba untuk apa sih hasil dari virtual tour itu. Saya coba untuk mengadakan FGD, ada alpha test 2 kali dan seterusnya, menyebarkan kuesioner. Nah, ini yang aku kaitkan tadi dengan yang efektif sama efisien. Boleh ya? Boleh ya? Nah, ternyata Mas Johar, Mas Sony dan Sobat Tutur, ada ekspektasi dari peserta tour bahwa mereka tuh nggak kuat lama-lama. Jadi kalau kita lagi pengen healing nih, kalau offline gitu ya, itu kan aduh kayaknya weekend getaway nggak cukup gitu ya. Nah, kalau misalnya di depan layar, ternyata mereka maksimum itu durasinya hanya 60 menit. Karena lelah matanya. Karena lelah gitu ya. Terus abis gitu ternyata mereka itu pengen ada pilihan. Jadi kan kayak kalau kita lagi offline tour juga kadang-kadang suka dikasih opsi ya. Di sini jam yang bebas, boleh kemana, atau mau opsinya yang lebih adventure atau apa gitu ya. Nah, itu ternyata mereka juga ingin memiliki kuasa untuk memilih gitu. Nah, lalu kemudian mereka ingin ada aktivasi 5 panca indera mereka. Nah, loh gimana coba? Ya. Kalau visual kan gampang, lihat di komputer. Oke, pendengaran oke. Pengecapan? Nah, gimana tuh ya? Nah, ini harus ternyata mereka juga nggak pengen pasif, jadi semuanya tuh harus diaktifasi gitu ya. Nah, lalu kemudian ini willingness to pay nih, price range-nya yang mereka harapkan dari sebuah ini virtual tour adalah antara 50.000 sampai 100.000 maksimal. Ya, jadi kalau di bawah itu ya oke-oke aja, tapi kalau di atas itu mereka udah mikir gitu, bentar ya, kok hanya saya nggak kemana-mana tapi mahal banget gitu ya. Nah, ini juga penting untuk menjadi PR ya, gimana caranya kalau mau naikin harga gitu ya. Lalu kemudian mereka tuh banyak mintanya juga nih tentang pemandu wisata, pramu wisata. Ternyata mereka pengen pramu wisata yang berpengetahuan, tapi juga humoris, tapi juga ramah, lalu solutif. Jadi banyak loh, banyak yang mintanya ya. Lalu kemudian underline, kalau bisa bersertifikasi. Waduh, sedangkan dengan budget segitu, gitu ya. Luar biasa. Nah, mereka masih ada lagi keinginan. Mereka pengen ada platform yang terintegrasi. Jadi dari mulai beli tiket, lalu kemudian mengalami si virtual tournya itu sendiri, sampai nanti check out belanja souvenir, itu kalau bisa di satu platform. Gitu. Mereka pengen yang mudah gitu ya. Nah, dari situ intinya apa sih yang kaitannya adalah dengan plus minus ya. Saya ngerasa bahwa plusnya berarti si ada keinginan, ada eagerness dari si peserta tour itu sendiri untuk sebenarnya seru kok, tapi lengkapi dengan ini ya gitu. Jadi ada potensi di situ. Lalu kemudian plusnya lagi adalah menurut saya di sini tuh adalah waktu yang tepat untuk kita bersiap-siap lagi sebelum, kalau misalnya nih nanti ke depan kita nggak ada yang tahu ya. Pandemi kemarin aja kan kita kaget semua kan. Kalau misalnya ada sesuatu yang membuat kita harus dikurung lagi di rumah, kalau nggak sekarang kita mempersiapkan diri dengan si virtual ini, itu kapan lagi? Ya, jadi plusnya adalah itu bisa menjadi kayak ajang untuk belajar gitu ya. Jadi sampai saat ini saya ngerasa bahwa kok belum ada minusnya. Bisa jadi ada, tapi saya melihat dalam artian seperti ini ya. Virtual tour menurut saya dan juga hasil FGD saya adalah belum bisa menggantikan seutuhnya offline tour.
bahwa itu menjadi salah satu bentuk alternatif, yes. Tapi kalau menggantikan seutuhnya masih belum saat ini, ya gitu. Lalu kalau kita lihat dari sisi lingkungan, carbon footprint jauh berkurang dong. Betul. Karena tidak ada perpindahan, ya. Lalu kemudian misalnya sampah, wisatawan yang datang itu kan berkontribusi, sampah kan banyak banget. Belum lagi eksploitasi air tanah misalnya. Nah, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan tadi itu bisa di-reduce ya. Sehingga saya masih belum terlalu melihat dampak negatifnya dari si virtual atau digitalisasi ini. Bahkan desa atau destinasi itu menambah skill baru buat mereka dan peluang revenue baru, pendapatan desa atau pendapatan sebuah destinasi itu menjadi ada alternatif lagi gitu. Jadi itu sih menurutku untuk plus minusnya. Oke, menarik banget penjelasan dari Mbak Penny, sangat lengkap berdasarkan data dan fakta. Mungkin teman-teman Sobat Tutur kalau ada yang ingin berkomentar atau punya pandangan lain, silakan klik langsung saja di kolom komentar di bawah ini, nanti langsung akan dijawab oleh kita semua dan tentunya oleh Mbak Penny. Oke, kita akan masuk ke dalam pertanyaan berikutnya. Saya tadi sudah mendengar pandangan dari akademisi. Saya ingin mendengar pandangan dari praktisi. Kita sudah ada Mas Johar di sini. Mas Johar, kalau ngobrolin virtual tourism dari sisi akademis kan udah clear gitu ya. Tadi Mbak Penny sudah jelaskan dengan risetnya, kemudian dengan data-data dan temuannya sudah valid gitu. Nah, kalau dari sisi kacamata praktisi nih Mas Johar kan sudah lama berkecimpung di dunia ini gitu ya, apalagi dalam hal virtual tourism. Nah, kalau dari pengalaman Mas Johar di dalam Ataurin sendiri selama ini seperti apa sih respon masyarakat terhadap virtual tourism, terutama pada post pandemi era? Terima kasih Mas Sony. Jadi mungkin saya bisa sedikit flashback ya. Ataurin itu kita kan travel agent sebenarnya. Jadi bisnis kita utama adalah jualan paket tour yang kita lakukan di lapangan, offline tourism lah. Tapi kita tahu pandemi itu mulai merebak kan akhir 2020 ya. Yeah. Betul ya. Kemudian kita berpikir pandemi kita nggak akan tahu akan seberapa lama. Orang berharap cuma beberapa bulan gitu ya. Nggak ada yang berpikir bahkan akan sampai bertahun-tahun. Nah, ketika pandemi ini dengan semua ketidakpastiannya, kemudian kita berpikir nih as a pelaku bisnis ya, apa yang kita bisa lakukan supaya tetap bertahan gitu ya dalam industri pariwisata. Nah, setelah brainstorming internal, akhirnya kita come up dengan salah satu idenya adalah membuat wisata virtual. Aku ingat banget waktu itu diskusinya di salah satu coffee shop di Tebet, itu sekitar bulan Januari, karena kayak berita virus itu udah ada dari Desember ya waktu itu. Dan ternyata Maret, beneran kan pandemi itu marak, ada kasus pertama di Indonesia dan kemudian orang sangat takut. Nah, akibatnya adalah tadi seperti Mbak Penny bilang, kita kan ada restriksi ya, keterbatasan dalam bergerak, kemudian berkumpul dan lain-lain, dan akhirnya sangat berdampak kepada pariwisata. Orang tidak bisa jalan-jalan. Nah, Ataurin dari Januari itu kita sudah bikin konsep ala Ataurin. Wisata virtualnya Ataurin itu apa sih? Karena ketika kita lihat literasi atau referensi gitu ya, mungkin di negara lain ada gitu ya, tetapi ketika diimplementasikan di Indonesia bisa jadi kurang sesuai. Akhirnya kita bikin konsepnya ala Ataurin. Jadi kalau di Ataurin tuh ada ngomongin delivery atau penyampaian wisata virtual, ada 3 lah setidaknya gitu. Nanti kita bisa explore lebih lanjut. Nah, setelah kita brainstorming internal tadi, kemudian kita coba tes nih. Yang kita tes bukan market customer-nya dulu, tetapi teman-teman pegiat wisata, karena kita temennya banyak. Teman-teman pegiat wisata kita dari Sabang sampai Merauke ada. Kita mau tes dulu nih, teman-teman kalau kita introduce gitu ya, wisata virtual, mereka kira-kira responnya seperti apa. Respon yang pertama kali kita dapatkan sebelum kita melakukan pelatihan ya, mereka pasti bertanya, wisata virtual iku opo gitu. Karena mayoritas belum pernah tahu, dengar pun belum pernah gitu ya. Kemudian kita jelaskan, dan setelah kita tahu bahwa mereka tertarik untuk explore, kemudian kita adakan pelatihan tuh Mbak yang pertama kali. Itu aku ingat banget di minggu ketiga atau keempat Maret tahun itu ya. Dan ternyata kita melatih gitu ya, terutama yang kita latih adalah pemandu wisata gitu ya, karena tadi kalau kita jalan-jalan memang lebih baiknya dipandu oleh pemandu wisata karena mereka memang profesinya adalah memandu wisatawan. Kita latih
seluk-beluk wisata virtual. Kemudian hasil pelatihan itu kita bikin 1 atau 2 wisata virtual untuk publik. Jadi kita kemudian pilih itu ya, 1 atau 2 pemandu wisata yang kita kira oh ini aktif nih dan kira-kira memenuhi kriteria untuk memandu wisata secara virtual. Kita buatkan eventnya, kemudian kita publikasikan. Ternyata respon konsumen, kalau tadi kan pegiat wisatanya, respon konsumen potensial ini ternyata bagus karena mereka juga tadi nggak bisa kemana-mana, butuh hiburan dan butuh wisata gitu ya, tapi bentuknya beda. Waktu itu eventnya gratis Mas, jadi tadi ya orang kan belum tahu nih, khawatirnya kalau suruh bayar gitu kayak ini apa sih, acara apa kok saya harus bayar gitu, sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu. Kita gratiskan, ternyata yang ikut banyak gitu. Jadi dari situ kemudian kita melihat bahwa ternyata respon dari pegiat wisata, pemandu wisata itu, kemudian dari customer potensial tuh bagus loh. Kemudian kita juga bersyukur karena dibantu publikasi oleh banyak media online. Ya, kita bikin press release, kita mengadakan pelatihan, kita adakan wisata virtual untuk publik itu secara gratis, dan kita mulai ada pemberitaan. Dan dari situ ternyata orang makin banyak bertanya ke Aturin, kayak Aturin tuh ngapain sih bikin wisata virtual gitu. Terus kapan ada lagi, kemana gitu. Awal-awal kita di Indonesia aja, karena kita ingin memperkenalkan Indonesia ya. Betul, nah dari situ makin banyak yang tanya ke kami gitu ya. Sampai tanya kalau saya bikin private gitu ya, karena kami ada 2. Ada 3 lah, ada yang untuk public, terbuka untuk umum dan gratis, ada untuk yang public dan berbayar, ada juga untuk private. Nah kalau public semua bisa ikut, mau dari institusi mana, dari mana semua bisa ikut. Kalau private ya untuk grup itu sendiri gitu. Nah kemudian kita juga udah nyiapin rate sebenarnya, karena kita kan bisnis ya gitu. Jadi kemudian kita introduce ke mereka gitu ya, dan ternyata makin banyak animonya gitu. Dan tentunya tadi ya, pasti ada challenge-nya gitu ya, termasuk tadi wisatawan kan setiap rupiah yang dibayar pengennya apa yang didapatkannya optimal gitu ya. Kalau bisa saya dapat semuanya. Ratingnya 5 semua. Ratingnya 5 semua gitu ya, perfect gitu ya. Tapi ya itu ya, karena baru awal kita juga berusaha untuk improve gitu ya. Makin kesini makin improve sampai kita sudah dapat formula yang bagus gitu. Jadi kalau via Aturin ini yang kita bisa berikan gitu ya, dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Jadi kita juga edukasi untuk mereka bisa memanage ekspektasinya, seperti itu. Oke, mungkin Mas Johar menarik banget diskusi kita, tapi sebelum lebih lanjut pasti teman-teman Sobat Tutur kebingungan apa tuh Aturin? Aturin tuh apa sih gitu ya. Nah, saya sengaja menjelaskan Aturin di tengah-tengah biar Sobat-Sobat Tutur bertanya-tanya dulu. Nah, saya ingin bertanya Mas Johar, Aturin itu sebenarnya nama perusahaan atau nama PT, nama brand atau nama produk? Karena unik gitu kan, Aturin. Dan bener nggak saya ngomongnya dari Aturin? Ya, thanks Mas. Jadi Aturin itu sebenarnya brand ya. Kalau secara perusahaan namanya PT Aturin Teknologi Nusantara. Jadi as a brand sebenarnya kita adalah travel agent gitu ya. Tetapi produk kita juga selain berjualan paket wisata gitu ya, semua yang ada kita punya, kita juga mengembangkan produk-produk yang berbasis teknologi. Jadi kalau beberapa orang juga nggak salah menyebut kita sebagai startup ya, startup teknologi yang basisnya adalah di industri pariwisata. Nah soal pengucapan memang agak unik, jadi bahkan kita bikin how to pronounce-nya. Karena ada yang brand merek-merek luar negeri gitu ya, ada how to pronounce. Ada yang bilang Aturin, ada yang bilang gitu ya, Aturin gitu ya, ada yang Aturium bahkan. Aturium. Memang agak beribut. Padahal sebenarnya yang paling benar adalah Aturin. Jadi intinya adalah maknanya sebenarnya Aturin aja. Jadi kalau teman-teman butuh gitu ya solusi atau produk pariwisata, serahkan ke kita. Kita yang atur dari awal sampai akhir, terima beres pokoknya. Jadi aturin aja lah sebenarnya. Buat yang nggak mau ribet ya. Nggak mau ribet ya. Aturin aja. Oke, itu Sobat Tutur menarik ya. Jadi kalau bingung-bingung mau berpariwisata sendiri, grup, sama pasangan, udah dibanding pusing, aturin aja. Sama siapa? Sama Aturin. Iya. Masuk. Bisa. Ada itunya komisi ya. Oke. Tadi ada kata-kata digital. Kemudian Aturin sudah mulai masuk di Januari awal sekali pandemi gitu ya. Sekarang pilihannya apakah mau fokus mempromosikan produk pariwisata melalui digital atau masih mau di 2 channel nih rencana ke depannya? Ya, thanks Mas. Jadi dari awal memang virtual tour itu sebenarnya opsi ya. Jadi
sama seperti Mbak Penny bilang tadi bahwa wisata virtual itu tidak akan pernah menggantikan wisata yang di lapangan. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Oh, Itu oke. stance atau standpoint kita dari awal. Karena ketika kita memperkenalkan wisata virtual, banyak juga yang oppose kita. Banyak teman-teman yang di lapangan tuh yang takut jangan-jangan nanti wisata virtual ini akan menggerus kunjungan wisatawan ke daerah mereka. Oh, Kita berarti ada resistensi juga ya? ada. Dan Kayak kita sama AI kali ya. Iya. Deg-degan gitu ya, AI akan menggantikan Banyak yang gitu menolak tapi pengen Nah. gitu ya. atau dulu mungkin transport online gitu ya. Banyak yang iya, menolak iya. juga banyak pula yang ingin gitu ya. Ini sama juga. Jadi banyak yang mungkin karena belum tahu gitu ya. Belum tahu wisata virtual itu apa dan manfaatnya apa. Jadi banyak yang mempertanyakan dan ada beberapa yang oppose gitu ya. Jadi dan kita jelas itu bahwa wisata virtual itu tidak akan menggantikan, justru akan membuat pengalaman wisatawan itu akan menjadi lebih lengkap gitu ya. Karena even setelah post pandemi pun, walaupun secara pasar gitu ya, pasar komersial wisata virtual itu berkurangnya drastis gitu ya, tetapi spirit dan juga penggunaan wisata virtual itu tetap bisa dilakukan. Contohnya buat apa? Contohnya misalnya tadi ada desa wisata Batuan gitu ya, atau desa wisata lainnya, mereka bisa kok membuat teaser gitu ya, memperkenalkan ke calon wisatawan untuk menarik mereka bahwa desa wisatanya bagus, salah satunya dengan mengadakan wisata virtual. Jadi orang-orang ini yang masih bimbang nih, aku mau nggak ya ke desa ini gitu ya. Setelah join virtual tour gitu ya, atau wisata virtual, mereka lebih mantap gitu. Oh ternyata bagus dan saya harus merasakan langsung ke desa itu gitu. Oh, jadi sebagai pemicu malah ya. Betul. Jadi bukannya saya gara-gara mau ke X, gara-gara sudah virtual nggak ke X jadinya. Betul. Tapi malah makin mau ke X Betul. gara-gara melihat virtual tour Betul. itu. Karena tadi betul ya seperti Mbak Penny bilang juga, dan masuk ke kajian internal kami juga bahwa wisata virtual itu terbatas indera yang bisa dilibatkan ya. Paling mentok dua lah ya, yang very basic. Satu adalah penglihatan, kedua adalah pendengaran. Padahal kalau kita wisata, semua 5 panca indera itu harus dioptimalkan gitu ya. Kita makan, kita mencicipi, kita melihat, kita merasakan, meraba dan lain-lain. Nah itu memang salah satu keterbatasannya wisata virtual itu. Tetapi aturan juga punya nih. Tadi kan kita ada beberapa delivery nih, 3. Bagaimana mengoptimalkan tadi ya Mbak? Kalau misalnya saya mau juga dong peraba bikin apa, kayak kita juga ada ini ya cara-caranya itu. Nah balik ke pertanyaan tadi, apakah fokusnya ke virtual atau non virtual? Kita dua-duanya. Jadi Aturin itu salah satu core idea kita adalah digitalisasi pariwisata. Jadi sampai sekarang kita tetap kolaborasi dengan banyak pihak gitu ya untuk digitalisasi pariwisata Indonesia. Salah satunya tetap dengan wisata virtual. Di lain sisi juga tetap fokus ke wisata yang di lapangan. Karena itu adalah the heart of tourism lah ya. Kita jalan-jalan langsung di destinasi pariwisata. Bahkan desanya juga dibuatkan aplikasi ya kalau nggak salah. Iya betul. Salah satunya kita juga sangat engage ya dengan teman-teman desa wisata gitu ya. Melatih mereka mendigitalkan paket-paket wisata, kemudian juga membantu promo produk UMKM setempat gitu. Oke. Berarti tadi ada keterlibatan dengan masyarakat desa. Yes, betul, di destinasi pariwisata Di itu. destinasi. Nah, Betul. berarti kalau saya mau tanya, ketika berinteraksi dengan masyarakat desa gitu di tempat wisata, kan kita tahu di Indonesia ini masih banyak tingkat pengetahuan yang berbeda antara di desa A, desa B. Jangankan nggak usah jauh-jauh, sesama Pulau Jawa aja ada informasi yang berbeda yang diterima oleh setiap individu gitu. Betul. Nah, bagaimana tuh Autorin menyikapi hal itu? Karena memberitahukan digitalisasi, memberitahukan teknologi kan nggak mudah ke masyarakat. Ya, betul sekali. Ya, jadi ada beberapa tantangan dasar yang kita hadapi waktu awal-awal memperkenalkan wisata virtual. Pertama adalah penggunaan teknologi ya, pastinya ya teman-teman. Wisata virtual tuh bisa dilakukan dengan berbagai macam platform, Mas. Yang paling sering adalah Zoom ya. Oke. Dulu ini nyebut merek. Tapi itu memang kita pakai. Salah satu platform lah ya. Jadi kalau dulu sebelum pandemi, platform berinteraksi secara virtual ini kan mungkin sudah dipakai tapi oleh kalangan terbatas. Nah, setelah pandemi dan saat pandemi gitu ya, merebak, jadi orang sampai di pelosok pun sudah tahu nih platform gitu ya. Mau pakai media sosial, platform yang berbayar atau gratis, mereka sudah kenal. Tetapi kembali bahwa mengadakan wisata virtual kan tidak hanya satu platform aja ya. Ada di situ pemandunya, ada cara memandu di depan kamera, ada optimalisasi
penggunaan handphone dan lain-lain. Nah, itu yang kita coba tadi, ada pelatihan di awal gitu ya. Bahkan kita juga, siapapun pemandu Indonesia setelah pelatihan pertama butuh pelatihan wisata virtual, kita kasih secara gratis. Gratis. Gitu. Gratis, tidak berbayar sama sekali. Nah, kemudian memang itu ya, kendala teknologi itu yang pertama. Jadi penggunaan piranti digital. Yang kedua adalah Indonesia kan luas sekali ya, dan ada juga di pelosok-pelosok. Salah satu kendala lainnya adalah internet. Karena internet ya faktanya memang belum menjangkau seluruh daerah di Indonesia ya. Ada pelosok misalnya di Akensei, misalnya di Papua Barat, di Raja Ampat, ada destinasi yang kita selalu nyebutnya blank spot, artinya tidak ada internet. Jadi kalau misalnya mau wisata virtual di sana secara live langsung ya mohon maaf tidak bisa. Itu yang kita juga selama ini edukasi ke calon konsumen. Jadi konsumen pengen saya mau tempat yang eksotis nih, ke pantai yang keren banget yang masih virgin. Ya mohon maaf Bapak Ibu di sana tidak ada internet. Kalau mau kita tapping video, dari nanti kita akan play videonya saat acara berlangsung. Itu tadi teknologi ya. Yang lain gitu ya, ada juga kendala misalnya pemandu wisata ini kan biasanya memandu langsung gitu ya, face to face sama wisatawannya. Jadi tahu nih ngobrol wisatawannya ini bosan apa enggak sih, bete apa enggak, atau seneng ketika mereka menjelaskan. Bisa melihat apa facial expression sama body expression. Nah, kalau ini kan dia menghadap layar ya, dan mostly mereka nggak akan bisa lihat pesertanya gitu ya, mungkin bisa puluhan atau ratusan. Nah, itu kita juga menjadi kendala, tapi kita juga come up dengan solution. Ini cara memandu wisata secara virtual ala aturin gitu ya. Yang penting yang harus dikuatkan adalah satu, ceritanya. Karena tadi betul ya, Bu Penny bilang 60 menit gitu ya. Kalau kita bilangnya maksimal dengan games dan lain-lain 90 menit, 1 jam setengah. Dan kita ada resepnya lah, how to do-nya supaya pemandu wisata ini bisa maksimal juga ketika memandu. Oke. Nah, kalau aku nyambung ke Mbak Penny, tadi Mas Johar menceritakan tentang tantangan, kemudian ada apa namanya resistensi dari berbagai pihak gitu ya, tidak hanya dari konsumen, dari pelaku pariwisata pun juga ada. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Penny atau risetnya Mbak Penny, ada nggak resistensi yang lebih ekstrim atau resistensi dari pandangan lain yang benar-benar nggak mau menolak terhadap digital tourism ini? Resistensi ya, aku malah nggak nemuin tuh, malah justru jadi kan waktu itu sama teman-teman dari Desa Batuan itu ada yang kami kerjakan gitu ya, lalu kemudian ada ya partnya mereka, jadi kami waktu itu melibatkan teruna-teruninya, melibatkan kadesnya, melibatkan warga, seniman lokal dan seterusnya gitu dalam si wisata virtual itu. Nah, menariknya adalah setelah itu mereka justru minta di training. Bisa nggak kita jadi mandiri, independen, untuk katakanlah bisa menyelenggarakan wisata virtual itu dengan mereka sendiri tanpa misalnya bantuan dari kami gitu ya, yang di tanda kutip di kota di Jakarta dan seterusnya gitu. Jadi justru yang aku alamin itu adalah mereka malah tidak resisten tapi malah eager untuk belajar gitu sih. Oh, menarik banget. Berarti tidak sesuatu hal yang baru tuh pasti ditolak gitu. Apalagi kita bicara pariwisata, karena memang sejatinya pelaku-pelaku pariwisata adalah orang-orang yang terdepan dalam perubahan. Karena dia terbiasa menghadapi eksternal, orang luar, baik itu orang luar kampungnya, orang luar negaranya dan lain sebagainya. Dan saya ingin bertanya juga tentang potensi ekonomi, Mbak Pen. Karena kalau kita wisata secara langsung ada orang jajan, orang beli souvenir, kemudian ada orang yang menginap, makan dan lain sebagainya. Itu terjadi transaksi ekonomi ketika fisik pariwisatanya datang. Nah, kalau virtual seperti apa nih dampak ekonominya? Oke, disclaimer dulu nih. Disclaimer belum mengukur. Nanti mungkin Mas Johar siapa tahu udah mengukur ya. Tapi yang pasti yang dari pengalaman aku dan penelitian aku itu terlihat dari berbagai macam titik ya potensi ekonominya. Yang pertama adalah membuka peluang pekerjaan baru. Dalam artian bisa jadi seorang pramu wisata atau pemandu wisata ada yang memang khusus offline,
ada yang khusus online. Oke. Iya Berarti kan? ada khusus pemandu yang baru Nah, gitu ya. itu dia. Dan itu juga menjadi peluang bagi misalnya yang memberikan training dan seterusnya gitu ya. Untuk online nih soalnya juga agak tricky juga gitu ya. Dan waktu itu saya sempat ada juga pemandu wisata yang cukup gagap dengan teknologi. Nah, ini juga membuka peluang-peluang yang muda-muda untuk menjadi pramwisata gitu ya, pemandu wisata. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah berkaitan dengan membuka lapangan pekerjaan baru. Orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi pemandu wisata tuh menurut saya justru harusnya warga itu sendiri. Jadi yang mungkin mereka putus sekolah dan seterusnya gitu ya, itu mereka bisa untuk ada khusus diadakan sebuah program virtual atau online ini. Nah, kalau mau berkaitan dengan pengrajin ya, lalu kemudian misalnya UMKM yang F&B dan seterusnya. Nah, ini mungkin yang dari tadi 3 dikatakan sama Mas Johar, aku sempat mengadakan seperti ini. Karena aku tahu bahwa mereka itu butuh 5 panca inderanya diaktifasi kan. Jadi yang aku lakukan adalah aku membuat kayak toolkit dulu. Jadi ada kayak starter pack gitu. Jadi orang daftar nih ceritanya ya, atau membeli tiket. Terus kita tanya alamatnya di mana gitu ya. Terus kita kasih starter pack-nya, toolkitnya ini. Isinya apa? 1 adalah souvenir dari si desa yang kita tuju. Oh, berarti ketika dia beli tiket udah langsung otomatis membeli souvenir betul, itu juga. Betul, udah Oke. termasuk itu. Jadi waktu itu saya kasihnya ada kopi lah, lalu kemudian ada snack dan seterusnya yang cukup tahan lama lah ya gitu. Dan tentunya beli di sana, destinasi dong. betul gitu. Oke. Nah, jadi tetap aja ada potensi untuk si UMKM di sana, pengrajin di sana tetap bisa untuk mendapatkan ekonominya. Oke. Lalu kemudian di dalamnya itu juga karena kebetulan Desa Batuan adalah desa seniman. Di dalam starter pack itu ada alat workshopnya. Jadi ada cat lukis, ada kertas melukis, mengukir gitu ya. Nah, itu kita kirimkan ke masing-masing alamat. Jadi kalau misalnya pesertanya waktu itu kalau nggak salah ada dari 5 kota yang berbeda, di 3 provinsi yang berbeda, ya kita kirimin dulu. Terus abis gitu di situ kita juga kasih panduannya gitu ya, how to use gitu ya. Nah, lalu pada saat turnya baru itu digunakan dan seterusnya. Nah, sehingga berkaitan dengan potensi ekonominya tentu itu masih bisa ada potensi ke arah sana. Nggak tahu kalau Mas Johar mungkin udah lebih mengukur. Berarti kalau yang saya dapat dari map ini adalah tetap tidak meninggalkan UMKM di daerah destinasi gitu ya. Of course. Dengan berbagai macam cara inovasi dari penyelenggara turnya. Ya. Kalau dari Mas Johar gimana pengalaman Mas? Ya, Sergi cerita bahwa 3 tahun ini Aturin itu sudah menyelenggarakan hampir 400 wisata virtual. Wow. Memang mayoritas mungkin aku bisa bilang 98% di Indonesia. Tapi ada juga konsumen yang aku mau dong jalan-jalan di luar negeri gitu. Dubai gitu ya. Ya, atau Korea gitu. Naik haji nggak mungkin. Ada juga Oh, kita gitu ya? pernah menyelenggarakan. Oh, iya kan? Jadi Bukan kayak naik haji tapi tur ke Mekah dan Madinah. iya. Gitu lah. Tapi kita selalu bilang sih kalau mau keluar negeri kenapa nggak ke Indonesia dulu deh? Iya. Tapi ketika mereka bilang aku maunya ke yang lain, oke. Jadi kita sudah 400-an lebih Mas ke semua provinsi. Kalau dulu kan 34 provinsi ya, belum ada pemecahan pemekaran Papua. Jadi dan kita memang selalu bilang bahwa Aturin itu senang kalau ada uang berputar, tidak hanya untuk Aturin tapi juga untuk teman-teman di daerah. Nah, kita bisa petakan nih penerima manfaatnya siapa aja. Yang pertama adalah pegiat wisata gitu ya, yang memang kita ajak karena mereka selalu kita kasih rate. Kalau misalnya delivery penyampaiannya live report, itu rate kamu sekali acara adalah sekian. Kalau cuma webinar itu sekian, atau kalau hybrid ada tapping video dan lain-lain itu ada sekian. Dan itu kita sudah cover dengan transport dia, konsumsi dia, termasuk tiket masuk kalau kita ke destinasi ya gitu, karena kan ke destinasi wisata. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemilik atau pengelola destinasi, karena ada beberapa destinasi yang memang memperbolehkan wisata virtual itu dilakukan. Ada juga yang nggak boleh, betul, karena memang ya tergantung dari kebijakan masing-masing dan kami sangat menghargai itu. Nah, ketika kita datang ke destinasi, kita pastikan boleh dilakukan apa enggak. Kalau boleh, apakah berbayar atau tidak? Ada yang berbayar yang ya udah sekali kamu ada kegiatan di sini kamu bayar sekian rupiah. Ada juga
yang sudah lebih advance nih. Pesertanya berapa banyak gitu. Nah. Tiap headcount ini, tiap orang ini akan aku tarifin entah 5.000 atau berapa gitu. Jadi kayak tiket fisik kalau datang Yes. ke tempat gitu ya. Contohnya, kita pernah berapa kali memandu wisata virtual untuk sekolah ke Taman Nasional Kepulauan Seribu di DKI Jakarta sini ya. Dan pulaunya itu adalah Pulau Pramuka. Ya. Di sana ada penangkaran penyu, ada bakau dan lain-lain. Kita juga beli tiketnya, Mas. Tiket fisiknya satu orang tuh aku lupa berapa ribu gitu ya. Pokoknya kita bayar beli tiket fisiknya dan kita nggak ada masalah karena kan memang kita berkunjung nih walaupun secara virtual dan toh uangnya juga nanti untuk pengelolaan Taman Nasional kan, seperti itu. Jadi itu yang kedua adalah pemilik destinasi atau pengelola destinasi. Yang ketiga tadi seperti Mbak Penny bilang adalah UMKM karena betul tadi salah satu cara untuk mengoptimalkan panca indera adalah melalui kit lah atau package gitulah, produk UMKM atau apapun lah isinya itu ya. Nah itu sering kita bikin gitu ya acara virtual tour. Misalnya ke Jogja gitu, Jogja saya mau dong waktu wisata virtual sekaligus Batik. entah batik, entah melukis gerabah, entah melukis topeng kayu dan lain-lain. Ada aktivitasnya. Ada aktivitasnya. Jadi kita pesen gitu ya sekian boxes gitu, kemudian kita angkut dari Jogja ke Jakarta, baru kita distribusikan atau bisa dikirim langsung dari destinasi ke alamat peserta ya seperti itu. Jadi pegiat UMKM ya. Nah, yang terakhir sebenarnya adalah memang wisata virtual kita selalu sisipin di tengah, di akhir. Nanti kalau misalnya udah boleh jalan-jalan, pandemi udah turun, kita ada loh paket wisatanya. Jadi kita memang berusaha attract untuk orang nggak berhenti di wisata virtual aja. Tetapi kalau beneran wisatawannya ini tertarik, ini udah ada loh paket wisatanya. Bisa beli sekarang, pakainya nanti. Waktu udah bisa jalan-jalan gitu. Dan itu dan proven ada juga yang terjual paket wisatanya. Jadi memang itu. Bahkan satu lagi ya, Mas Mbak, sering kok kita juga diminta wisata virtual untuk misalnya non-government organization atau masyarakat yang memang aku uangnya nggak terlalu banyak gitu. Boleh nggak aturin fasilitasi untuk wisata virtual? Bisa Dan kita diatur. selalu, ya, bahkan gue bilang gini Mbak, saya bilang gini. Asal ada uang yang bisa disirkulasikan gitu ya dari kota besar karena konsumennya mayoritas dari kota-kota besar, dari kota besar ke desa kita sangat senang gitu. Bahkan aturin, saya misalnya dibilang cuma dapat capeknya aja kita nggak apa-apa. Yang penting ada uang yang ditransfer dari kota besar ke daerah, kita sangat senang. Memberikan kesempatan kepada semua kalangan untuk bisa berwisata. Mungkin ada yang punya keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, bisa dijawab dengan virtual tourism ini. Contoh misalnya yang keterbatasan waktu, biaya, fisik juga. Ada saya mau dong wisata virtual ke Gunung Rinjani gitu kan. Tapi nggak bisa. Tapi nggak bisa. Fisik, Kalau saya gitu cuma kan. lihat di YouTube kan nggak ada yang mandu, nggak ada yang jelasin. Nah ini yang menjelaskan ada orang setempat, pemandu wisata setempat, jadi ya, akhirnya bisa wisata ke Gunung Rinjani. Oke, berarti membantu banyak orang, tidak hanya membantu kebutuhan konsumen, tapi juga membantu UMKM, membantu pelaku wisata, dan mungkin juga membantu pemerintah. Bukan mungkin, pasti membantu pemerintah dalam mempromosikan kekayaan Indonesia. Saya boleh nambahin? Boleh, Ya. silakan. Iya betul. Jadi dari beneficiary atau penerima manfaat itu ada banyak cerita-cerita yang membuat kita tersentuh sebenarnya. Kayak pemandu yang kehilangan pekerjaannya, punya tanggungan anak, ketika ada wisata virtual ini ada pendapatan. Tapi mendengar cerita-cerita ini kayak kita makin semangat. Kayak we have to do this gitu. Kita harus terus melakukan ini karena ada orang di sana yang dapat manfaat dari wisata virtual. Dan betul, kita juga terima kasih ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif karena kita juga diberikan space nih untuk mengembangkan wisata virtual ini. Gitu. Kita ada collab gitu ya, melakukan beberapa pelatihan, bahkan wisata virtual kita juga didukung, pernah juga dipromosikan di Instagramnya Kementerian. Wih, keren banget. Udah di-endorse dari Mantap. Kementerian. Dibantu promosinya. Keren. Luar biasa. Kalau saya mau kembali ke Mbak Penny nih, Mbak Pen. Terkait dengan riset dan pengalaman Mbak Penny. Ada hal lainkah yang Mbak Penny bisa ceritakan gitu tentang apa sih manfaat dari virtual tourism atau mungkin serba-serbi dalam virtual tourism?
Iya, sebenarnya masih banyak banget yang masih bisa dieksplor dan juga masih bisa ditingkatkan ya. Salah satu hasil FGD dari penelitian saya dan rekan-rekan adalah dan juga ada di buku ramu resep yang tadi dikatakan sama Mas Sony ya. Oke. Jadi yang pertama ada kita perlu untuk memperhatikan perlu adanya kontinuitas. Oke. Jadi misalnya nih, kalau misalnya mau mengadakan satu virtual tour ke satu destinasi, lalu kemudian bukan berarti selesai begitu saja. Apa sih kontinuitas programnya, dan lalu kemudian dampak ekonomi juga harus terukur. Supaya apa? Supaya itu bisa menjadi motivasi bagi tadi ya berbagai macam stakeholders gitu di pariwisata itu sendiri. Lalu kemudian menurut saya yang masih bisa dilakukan adalah ada program pendampingan supaya mereka bisa melakukan mandiri dan lalu kemudian mereka bisa bekerja sama dengan tour operator yang berbagai macam tour operator gitu ya. Saya rasa juga Tourin tidak lalu kemudian monopoli gitu ya menguasai ini semua, tapi yang tadi ketika ada demand dari si destinasinya itu sendiri, saya rasa yang tadi dikatakan opposed tadi malah justru mereka juga melihat bahwa ini ada demand tidak hanya dari si konsumennya tapi juga dari destinasinya. Sertifikasi. Nah, ini juga menarik kalau menurut saya. Sertifikasi untuk pramuwisata itu juga dibutuhkan terutama untuk yang online ini atau yang untuk yang virtual karena skillnya memang berbeda gitu ya. Nah, lalu kemudian hal yang berikutnya adalah program yang terintegrasi. Jadi kalau misalnya kita melakukan wisata virtual ini selaras dengan memang apa sih visi misi dari si destinasi tersebut, visi misi dari si desa tersebut, itu nanti akan lebih terintegrasi lagi dan akan menjadi lebih baik. Kalau mereka udah punya platform, mau itu YouTube, mau itu website, atau mau itu sosial media yang lainnya, nah itu bisa juga diintegrasikan. Karena salah satu sekarang juga marak hasil penelitian bahwa wisata virtual ini menyambung yang tadi dikatakan sama Mas Johar adalah salah satu marketing tools bagi si destinasi itu sendiri gitu ya. Jadi itu bisa diintegrasikan dengan platform yang memang mereka udah punya. Jadi destinasi itu tidak hanya menjadi objek, mungkin bisa dijadikan kolaborasi gitu. Jadi sama-sama memproduksi sehingga makin memperkaya kedua belah pihak. Betul. Nah, hal lain nih Mas Sony berkaitan dengan pengalaman karena tadi kan dikatakan bahwa ada keterbatasan gitu ya. Kalau boleh share nih Mas Sony, ini masih ada work in progress juga nih penelitiannya ya sama rekan penelitian saya di Prastia Mulia. Jadi berkaitan dengan pengalaman wisatawan virtual, itu bisa saya kategorikan menjadi sebuah matriks gitu ya. Dari kacamata online dramaturgi nih ceritanya kalau berkaitan dengan konsepnya gitu ya. Nah, dari matriks ini itu sumbu vertikalnya itu saya katakan sebagai flowing performance dramaturgi dan juga thrilling performance online dramaturgi. Nanti ya, aku coba untuk ini ya. Lalu kemudian yang horizontalnya itu ada sensing sama ada acting. Nah, jadi di sini ada dimensi nih ya. Lalu kemudian saya coba untuk memadukan. Kalau campurannya itu adalah antara sensing itu berarti gini, dia kurang aktif. Dalam artian hanya merasakan, menonton, mendengar, apa yang disuguhkan. Indra ya. lain nggak kena gitu ya. Nah, sensing performance dramaturgi dipadukan dengan flowing performance dramaturgi. Itu saya katakan adalah exciting experience. Jadi dengan itu saja mereka nggak ngapa-ngapain, ternyata dengan digital attraction yang disuguhkan oleh teman-teman yang memberikan wisata virtual itu, mereka ada rasa gairah untuk melihat, menonton gitu. Nah, lalu kemudian di kuadran yang berikutnya antara gabungan antara flowing dan acting. Nah, ini acting nih, itu udah mulai aktif dia. Ya, jadi ada interaksi di situ. Ya. Nah, di situ namanya adalah interactive experience. Tadi yang dikatakan games lah, workshop lah, dan seterusnya. Itu ada interactive experience. Nah, sekarang kita coba untuk gabungkan dengan yang thrilling nih ya. Thrilling itu kan sesuatu yang
mendebarkan gitu ya. Nah, kalau sensing digabungkan dengan thrilling itu saya labeli dengan suspenseful experience. Apa tuh? Jadi kadang-kadang suka kita bisa menyuguhkan jump scare misalnya. Karena ternyata ada yang membawakan, waktu itu mahasiswa saya yang membawakan, jadi ini hasil penelitian dari beberapa virtual tour yang diadakan mahasiswa gitu ya. Mereka tuh ada yang membawakan horor. Lalu kemudian mereka membuat sebuah cerita, narasi, terus di situ banyak jump scare-nya gitu ya. Nah, ternyata banyak sekali yang bisa diramu oleh yang mengadakan virtual tour ini. Salah satunya adalah menjadi suspenseful gitu. Ini jadi kayak genre gitu ya, genre filmnya apa gitu ya gitu. Nah, terakhir perpaduan antara thrilling dan acting itu adalah adventurous experience. Di situ kami melihat bahwa ada eagerness untuk mau kapan lagi nih diadain, tadi kan ya dikatakan gitu ya. Jadi dia mau terus berpetualang di virtual tour lainnya. Bisa nggak ada yang berkaitan dengan sejarah misalnya? Bisa nggak ada yang berkaitan dengan tadi naik gunung misalnya gitu ya. Nah, itu jadi ada 4 pengalaman yang kami kategorikan yang sebenarnya itu bisa lalu kemudian dimainkan oleh teman-teman penyelenggara tour ini. Tinggal kadarnya aja, dan ini bisa aja dikombinasikan ya. Mungkin dalam satu virtual tour itu kombinasi antara exciting dan juga suspenseful misalnya gitu ya. Tapi itu kan tergantung dari cerita yang ingin dibawakan, folklore apa sih yang ada di daerah itu gitu ya. Atau mungkin kombinasi antara interaktif juga dengan adventure gitu ya. Itu juga kan sangat dimungkinkan gitu. Nah, itu lalu kemudian yang bisa menambah atau meningkatkan pengalaman dari si wisatawan virtual ini. Diharapkan dengan itu ya, sehingga itu bisa digali, demand-nya semakin tinggi juga. Mereka punya satisfaction dan akhirnya repeat ya kan. Kalau ngomongin ini kan revisit, nah ini dia repeat gitu ya, gitu Mas On. Benar sih, karena kalau dilihat dari apa yang dikatakan Mbak Penny, dengan konsep yang tadi, ini bisa memberikan experience yang berbeda kepada para wisatawan gitu ya. Jadi misalnya Tour and Travel 1 menggunakan konsep yang A di Danau Toba. Ya. Tour travel yang lainnya juga bisa menggunakan konsep yang lain walaupun sama-sama di Danau Toba. Betul. Jadi sekali. Walaupun objeknya sama dengan experience yang berbeda, itu jadi menarik. Sepakat. Dan orang akan merasa, wih ini seru nih, ada ininya. Nanti di sana seru, ada itunya. Ya. Jadi lebih kaya, dan Indonesia bisa beribu-ribu episode untuk bikin virtual tour ini. Luar biasa. Yeay. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya untuk atau Rin atau Mas Johar gitu Mas. Dari kacamata pengalaman sejauh ini, kira-kira bagaimana potensi ke depan dari virtual tour, dan apakah masih banyak ruang? Tadi Mbak Penny sudah menjelaskan beberapa konsep gitu ya. Apakah ada ruang lain yang bisa dikembangkan dan menjadi potensi sehingga industri virtual tour ini bisa semakin terus tumbuh dan berkembang? Ya, thanks Mas. Kalau dari segi pasar gitu ya, memang tadi saya sempat bilang ada penurunan yang sangat dramatis permintaan gitu ya, wisata virtual setelah pandemi ini melandai, mungkin sekitar 95%. Tetapi yang kita perlu hargai dan apresiasi dan garis bawahi adalah skill untuk mengadakan wisata virtual itu masih ada dan dimiliki oleh teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Itu kan menjadi sesuatu aset yang sangat berharga ya. Dan tadi dari awal memang aturan itu melihat nanti wisata virtual, kita juga selalu ditanya setelah pandemi wisata virtual ada apa enggak, kita selalu jawabnya ada gitu. Tetapi memang kuantitasnya mungkin berubah ya gitu, karena kan market itu sangat dinamis ya permintaan mereka. Dan wisata virtual digunakan untuk beberapa tujuan lainnya. Pertama adalah tadi marketing gitu ya. Kalau dulu mungkin teman-teman pegiat wisata, entah itu pemandu wisata, desa wisata atau lainnya, digitalisasi pariwisata mungkin belum terlalu familiar gitu ya Mas. Tapi melalui salah satunya virtual tour, mereka tahu oh ternyata saya bisa loh gitu memperkenalkan destinasi saya melalui wisata virtual. Nggak harus saya nunggu ada orang untuk ikutan live virtual tour gitu ya. Saya bisa video tapping kok gitu. Nanti saya up di media sosial atau di YouTube gitu ya. Nanti siapa tahu orang tertarik setelah melihat
video itu tertarik datang ke sana. Yang kedua adalah gini, wisata virtual menurut kami adalah bagian dari memperkenalkan pariwisata yang berkualitas. Karena di situ kita menekankan pada pentingnya story gitu ya, cerita, dan juga storytelling skill, kemampuan bertutur ya atau bercerita. Karena ini ya menjadi harapan supaya nanti wisatawan ketika datang gitu entah secara virtual ataupun langsung ke destinasi, mereka tuh dapat sesuatu yang bisa dipelajari. Contohnya kalau saya ke candi gitu ya, candi apapun lah. Kadang kan kalau orang nggak paham, apalagi kalau datangnya nggak pakai pemandu wisata, cuma datang foto, upload di media sosial, pulang. Cuma melihat bentuknya doang, nggak mengerti sejarah atau makna di baliknya gitu ya. Kenapa bentuknya seperti itu, apa kenapa filosofinya? kenapa bahannya dari batu bukan batu bata gitu ya, andesit bukan batu bata dan lainnya. Nah, virtual tour ini menjadi salah satu bagian penting dari memperkenalkan pariwisata berkualitas ini. Dan aku kira makin kesini juga makin orang banyak ya stakeholder pariwisata yang sadar bahwa pariwisata yang bagus adalah memang berkualitas gitu ya, dan memberikan manfaat ke orang lain. Nah, aturin supaya walaupun marketnya gitu ya secara komersil turun gitu ya dan signifikan, tapi kami tetap menjaga semangat nih wisata virtual kita. Ada masih sekali gitu ya wisata virtual, dan dalam setahun kita selalu ada agenda wisata virtual publik yang bisa diikuti secara gratis. Misalnya momen Natal dan Tahun Baru, itu pasti destinasinya di entah daerah yang punya gereja yang eksotis, tradisi Natal dan lain-lain. Atau ini ketika Ramadan gitu ya, kita akan wisata virtual yang memang temanya religi. Nanti ada yang Agustusan kemerdekaan gitu dan lain-lain, momen-momen tertentu. Jadi akan terus ada, biar semangatnya terus ada gitu ya. Aturin tetap melaksanakan wisata virtual. Menarik banget. Namun sekali lagi mau nggak mau diskusi ini harus diakhiri karena terkait masalah waktu dan juga masalah kesibukan masing-masing. Mbak Penny, Mas Johar sangat padat aktivitasnya. Kalau boleh izinkan saya merangkum sedikit diskusi kita hari ini. Jadi Indonesia itu sangat kaya dengan potensi pariwisatanya. Setuju ya? Setuju banget pasti. Dan yang menarik, ada opsi baru, yaitu virtual tourism. Jangan menjadi sesuatu hal yang keliru, dianggap virtual ini akan menggantikan tourism secara fisik. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Johar, Mbak Penny, virtual tour ini merupakan opsi atau pilihan berbentuk baru mengikuti perkembangan dunia digital. Dan dampaknya, walaupun dilakukan secara digital, dari segi akademisi dan praktisi sepakat bahwa virtual tour ini juga dapat memberikan dampak ekonomi. Tidak hanya untuk pelaku penggiat turnya, tapi juga untuk masyarakat dan juga UMKM di destinasi tempat tur tersebut dilaksanakan. Dan yang terakhir, note yang paling penting, perlu ada kontinuitas, integrasi, dan juga keseriusan dari segala macam pihak untuk bersama-sama mengembangkan, mengeksplorasi agar virtual tour ini menjadi virtual tour yang berkualitas. Dan mungkin terakhir dan sebagai penutup, saya ingin berterima kasih banyak kepada Mas Johar dan Mbak Penny. Salaman dulu. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih, thank you. Terima kasih banyak atas waktu, sharing pengetahuan, pengalaman di Tuturasi. Dan saya yakin obrolan hari ini membuka wawasan dan memantik ide-ide kreatif. Tidak hanya untuk kita, untuk Sobat Tutur yang sedang melihat kita semua di channel-channel ini. Untuk Sobat Tutur yang tertarik mencari tahu lebih dalam tentang virtual tourism, boleh banget. Caranya gimana? Gampang. Nih, kita kasih. Baca buku, judulnya Ramu Resep Pariwisata Berkelanjutan. Di dalam buku ini terdapat tulisan dari Mbak Penny yang menjelaskan tentang virtual tourism secara lengkap dan bagaimana cerita tentang virtual tourism yang dilakukan di Desa Batuan Bali. Diskusi ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk Sobat Tutur yang telah menyaksikan episode kali ini. Semoga diskusi ini menambah pemahaman tentang virtual tourism sekaligus menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi channel Tuturasi ya.
Kita ketemu kembali di episode berikutnya. Salam literasi.